Dan sungguh Allah membuka surat di dalam Al-Quran dimulai dengan alhamdu, ada 5 surat, yakni alhamdulillahi rabbil alamin, yakni Al-Fatihah ayat 2. Yang kedua Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Kemudian di Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang keempat di surat Saba, ya, alhamdulillahilladzi ma fis samawati wal ard. Kemudian yang kelima di surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, sampai berikutnya. Maka jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada taman al, yakni menetap semua, ya, pujian-pujian yang penuh kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kullu kamalillahi ta'ala, sebagaimana kamalis sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dalam mendengar, makanya Allah Maha mendengar, dan sempurnanya melihat, ya, makanya Allah Maha melihat, dan sempurnanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, makanya Maha mencipta, dan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan semua sifat-sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sempurna. Tidak ada, ya, kekurangan. Kita membuang jauh-jauh, ya, anggapan bahwa Allah memiliki kekurangan, ya, maka sinatun wala naum, ya. Karena Allah SWT semuanya adalah sempurna, dan alhamdulillah ini mengandung penetapan semua kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menetapkan dengan sebaik penetapan, membuang jauh-jauh, ya, semua bentuk an-naqais, semua bentuk kekurangan kita buang jauh-jauh, ya. Maka semua kesempurnaan itu tergabung pada 2 kalimat, ya. Ada pada 2 kalimat yang sering kita baca pada salat, salah satunya, ya, fahatan al-kalimatan subhanallah walhamdulillah, ya. Jadi bentuk kesempurnaan yang Allah miliki mencakup atau ada terkandung pada 2 kalimat ini, subhanallah walhamdulillah. Makanya zikir setelah salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan ada zikir khusus yang menjelaskan tentang keutamaan ini jemaah sekalian dirahmati Allah. Maka ketika seorang hamba mengamalkannya, menjadikan bagian dari wirid-wiridnya, maka dia meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, ya, dengan pemahaman yang bagus, ya. Jadi kita jadikan subhanallah walhamdulillah bagian dari wirid-wirid harian kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menetapkan, ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita meyakini tidak ada bentuk, ya, kekurangan, celah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan kedua zikir tersebut, ya, ka'adkaris sobah wal masa, salah satunya dibaca ketika zikir pagi dan sore, ya. Dan kita juga harus menurutkan zikir jamaah sekalian. Jadi istilahnya di tempat lain saya sering sampaikan bahwa di antara karakter hamba yang dicintai Allah, muslim yang bagus adalah punya template. Apa template? Kebiasaan rutin pada subuh tilawah, setelah tilawah zikir pagi, ya, setelah itu beraktivitas. Jadi rutinitas subuh itu tiap hari baca Quran, zikir pagi, kemudian setelah baru beraktivitas. Mungkin yang pensiunan jalan sehat misalnya, ya, sambil zikir lagi, masya Allah. Jadi di kebiasaan rutin kita tidak meninggalkan
zikir pagi dan sore. Ya, ada yang zikirnya panjang, ada yang simpelnya. Ya, karena saya ngajar situ pakainya yang tidak panjang, kan ada dua versi. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah SWT, dua zikir ini bisa kita jadikan zikir harian fil azkar ka azkar sabah wal masa. Yani subhanallah walhamdulillah. Terkadang kita terlewat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dengan handphone tidak berasa 2 jam, 3 jam, bahkan yang seneng game bisa 8 jam. Jangan kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu rabbi. Yani rabbi ini min asma'illahi ta'ala al-husna. Rabbi ini salah satu dari nama-nama Allah yang baik. Ya. Yakni berkata Ibnu Katsir rahimallahu, ar-rabbu huwal malikul mutasarrif. Rabb adalah zat yang berwenang, mengatur, mengelola, bertindak sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana angin berhembus, bagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh, bagaimana air laut ya berombak, ya bagaimana bumi-bumi ini menumbuhkan tanaman-tanaman, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pengendali air, pengendali udara, ini film anak-anak ya. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala al-mutasarrif, zat yang berwenang, mengatur, mengelola, berkehendak sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan kehendaknya. Ya, adapun teknologi adalah sarana. Maka dulu ketika saya kerja di perkebunan bunga mawar, didatangkan tim ahli dari Afrika Selatan. Belanja bunganya dari Belanda 4 warna, tapi dengan rekayasa teknologi menjadi 76 warna. Masya Allah. Ya. Jadi belanjanya 4 warna pokok. Kemudian dengan rekayasa teknologi dirubah menjadi 76 warna. Dulu saya hafal, sekarang sudah nggak hafal lagi. Jadi teknologi itu hanya sarana, tapi semua yang berkenaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hewan-hewan yang ada di dasar laut, jumlahnya yang sekian banyak, warna yang beraneka ragam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan bunga-bunga yang setiap bunga warnanya juga berbeda-beda. Bunga mawar juga warnanya berbeda-beda. Bunga melati, bagaimana Allah yang memberikan wanginya. Bunga mawar juga demikian yang memberikan warnanya. Ya, burung-burung yang beraneka ragam, yang buas, yang jinak, yang halal dan yang haram, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nampak. Ya, terkadang orang belum takjub dengan kebesaran Allah kalau tidak diperlihatkan yang luar biasa. Kan sekarang banyak 7 keajaiban dunia. Nah, di YouTube kan begitu. Baru kita wah masya Allah. Tapi yang di hadapan kita, yang ada pada kita, kita lupa. Bagaimana Allah menciptakan alis, apa hikmahnya? Bayangan yang alis kita dicukur, perih mata kita. Ya. Bagaimana Allah menciptakan bulu mata? Bayangkan gundul, keringetan, repot mata kita. Jadi pertahanannya berlapis-lapis. Alis, bulu mata, lapisan pada mata, semuanya itu perlindungan bagi mata. Bagaimana Allah begitu sempurna menciptakan. Bagaimana Allah menciptakan kulit ini yang bermacam-macam lapisan. Ada bulu pertama yang kemudian sensor gatal dan sebagainya. Bayangkan kulit tidak memiliki sensor gatal. Ular itu ngerti-ngerti bentol-bentol ya, digigit nyamuk nggak kerasa, ngerti-ngerti gede-gede. Allah ciptakan begitu sempurna jemaah sekalian. Bagaimana Allah ciptakan lambung ini yang begitu sempurna, tanpa mesin penghancur, ya biji salak bisa hancur. Ya, saya pernah nelan uang tapi alhamdulillah keluar. Waktu kecil ya, duit 25 dulu kecil itu. Jadi lagi tiduran, namanya anak kecil kalau mau inget banget SD, tapi alhamdulillah keluar. Masya Allah. Jadi lambung ini tidak ada mesin penghancur tapi ada cairan penghancur. Masya Allah. Ya. Bayangkan ya, tidak ada sensor rasa lapar. Ya, kita tidak makan 3 hari ngerti-ngerti drop. Sensor rasa lapar kita berfungsi jemaah sekalian.
Luar biasa, itulah al-mutasarrif. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha mengatur, mengelola ya alam ini sesuai dengan kehendaknya. Jadi di sini dijelaskan Ar-Rabb adalah pemilik yang memiliki otoritas penuh untuk mengatur. Yani maka kita kenal dengan tauhid rububiyah. Ya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa rububiyah Allah itu terhadap alam semesta. Bagaimana Allah SWT mengatur, ya, mengelola di setiap saat, kulla sa'atin wa fi sya'nin. Setiap saat, setiap kondisi Allah tidak pernah lelah. Bagaimana Allah SWT yakhluqu wa yarzuq, Allah yang menciptakan dan yang memberi rezeki. Sampai hewan yang melata Allah berikan jalan rezekinya. Yang tentu yang ada di hadapan kita yang menakjubkan, cicak tidak bisa terbang, rezekinya adalah yang bisa terbang. Masya Allah, lihat cicak kan makanannya terbang semua ya. Bagaimana Allah beri kemampuan cicak untuk makan makanan yang terbang. Itu kalau bukan karena kehendak Allah tidak bisa. Kita bingung, kita tidak bisa terbang. Bayangkan makannya burung semua tapi dengan pistol dan panah dan sebagainya. Wa yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah juga menjaga dan mengangkat. Dan Allah SWT yang memberikan dan menahan, yakni rizki. Ada yang diberikan rizkinya, ada yang ditahan rizkinya oleh Allah SWT. Dan Allah mengangkat derajat seorang, dan Allah menurunkan derajat itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang pemimpin jatuh? Kalau sudah waktunya jatuh, jatuh. Firaun contohnya. Ya. Kamal Atatürk bagaimana meliberalkan Turki, ya akhirnya jatuh juga, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sejahat-jahat orang selama-lamanya sebuah kepemimpinan akan runtuh juga. Kaum Ad, ya, kaum Samud, umat-umat terdahulu. Jadi jangan dikira jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lepas tangan. Allah tidak tahu, Allah tidak mengendalikan semuanya ini. Ya, sampai-sampai suudzon kepada Allah. Kok Palestina dibiarkan dijajah terus? Ya, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini rububiyah Allah Subhanahu wa taala lil alam, untuk alam raya ini yang mengandung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur, mengelola setiap waktu dan setiap kondisi. Semua Allah tidak akan lupa, tidak akan lalai. Maka farab min asma'illahil husna. Ya, maka Rabb ini bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya, Allah SWT memiliki 99 nama. Ya, barang siapa yang menghafalnya, man ahsaha dakhulal jannah. Barang siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Maksudnya adalah mengamalkannya, mentadaburinya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-alamin. Qauluhu al-alamin. Al-alam, alamin adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, itulah alam. Ya. Semua yang di alam, semua hal ya ada ini ya namanya alam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ya sawaun fi dzalikal jin, entah itu jin wal ins, manusia, wal malaika wal ardu wa ma fiha, entah itu jin, entah itu manusia, entah itu malaikat, bumi dan isinya, itu adalah alam. Maka anehnya ketika ada orang yang menyembah kepada selain Allah, kepada jin, berarti dia menyembah kepada alam. Ya. Padahal yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang berhak disembah. Ada yang menyembah batu-batuan, ada yang menyembah jin,
ngalap berkah yang lagi rame ya, tabarruk ya, ngalap berkah kepada kuburan-kuburan. Poin pentingnya boleh ziarah, yang tidak boleh adalah ngalap berkahnya kepada kuburan karena orang sudah mati. Maka jemaah sekalian rahmati Allah SWT, selain Allah adalah alam, entah itu jin, manusia, malaikat, bumi dan seisinya. Maka di sini jemaah sekalian rahmati Allah SWT, hendaknya yang paling layak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya adalah alam, tidak layak untuk diibadahi, sekalipun itu jin, sekalipun itu malaikat, karena selain Allah adalah alam. Maka tauhid adalah sebenar-benar kecintaannya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenar-benar beribadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, ayat ini yang sudah kita baca mengandung berbagai macam min anwa'it tauhid, macam-macam. Yang pertama, wa huwa tauhidur rububiyah. Kita wa huwa ifradullah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah ya, yakni berkaitan dengan ciptaannya ya, berkaitan dengan kehendaknya mengelola makhluk, itu tauhid rububiyah. Kita yakini yang mengelola alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, yang mengatur arah angin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini wal malaku wat tadbir. Yang kedua, tauhid uluhiyah ya. Maka di ifradullah, mengesahkan Allah ya, dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah dalam hal hambanya beribadah ya, yang setiap hamba diperintahkannya. Dan termasuk juga jin juga diwajibkan untuk beribadah. Makanya aneh, jin diwajibkan untuk beribadah, kok ada manusia beribadah kepada jin pada levelnya sama dari sisi ini ya. Dari sisi ini levelnya sama, alam yang pertama. Yang kedua, level kesamanya adalah hamba Allah. Kok lucu ada manusia menyembah jin padahal kedudukannya sama ya. Maka tidak layak seorang hamba beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bentuk tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma'u was sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan nama dan sifatnya. Maka di awal sudah kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian juga barusan dibahas tentang alhamdu, segala puji ya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.